bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Assalamualaikum Pak Roy. Waalaikumsalam Bu Andri. Gimana kabarnya Pak Roy? Apakah Pak Roy sehat? Alhamdulillah Bu, sehat dan selalu luar biasa Bu. Gimana kabar Bu Andri Bu? Alhamdulillah baik juga Pak Roy. Pak Roy, apakah Iya Bu. Bapak itu sekarang mempunyai Mm-mm. waktu yang senggang Pak? Ada Bu, gimana Bu? Ini kebetulan anak-anak juga sudah pulang Bu Andri. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Oh iya, kebetulan sekali kalau gitu ya Pak. Mm-mm. Kalau gitu izinkan saya meminta waktunya Pak Roy untuk sedikit mendengarkan keluh kesah saya ya Pak. Siap Bu Andri, dengan senang hati Bu Andri. Monggo Bu Andri, gimana Bu? Iya Pak Roy, jadi gini, Mm-mm. di sekolah saya ini anak-anak itu sering curhat Pak, Iya, mereka itu sering merasa bosan ketika belajar di dalam kelas. iya. Nah, ternyata setelah saya amati dan bertanya kepada beberapa anak, jadi permasalahannya itu ada di rekan-rekan guru Pak. Mm-mm. Jadi rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran yang banyak menggunakan metode yang klasikal, yaitu dengan metode ceramah saja Pak. Ya. Nah, padahal kan di sekolah saya ini itu sudah ada fasilitas dan sarana prasarana yang memadai ya Pak. Hmm. Tapi mereka itu belum atau kurang memiliki inisiatif gitu Pak untuk menggunakan media tersebut. Jadi mereka tuh tetap melakukan pembelajaran yang gitu-gitu aja Pak, sehingga banyak siswa yang merasa bosan, Ya. apalagi pada saat pembelajaran di jam siang Pak. Mereka banyak sekali yang mengeluh, mengantuk, dan Sampai. memilih untuk izin keluar Pak. Dan itu Hmm. tidak hanya satu anak Pak, tapi banyak sekali anak yang seperti itu Pak. Begitu ya Bu. Jadi intinya itu di sekolahan Bu Andri ini masih banyak sekali guru yang tidak melakukan pembelajaran yang bervariatif. Padahal secara fasilitas pun sudah ada di sekolahan tersebut ya Bu. Sehingga muridnya malah jadi cenderung bosan begitu ya Bu Andri. Iya, betul sekali Pak. Oh iya, ngomong-ngomong Bu Andri, terkait dengan percakapan yang akan kita lakukan ini, nanti apakah ada harapan Bu Andri Bu terkait dengan diskusi kita pada hari ini mungkin Bu? Nah, saya tuh ingin sekali Pak melihat adanya perubahan di sekolah saya Pak. Ya. Mm-mm. Oh gitu Bu. Jadi Bu Andri menginginkan adanya perubahan di sekolah Ibu terkait dengan pembelajaran dari rekan-rekan guru gitu ya Bu? Iya Pak, Kira-kira, betul sekali. kira-kira perubahan seperti apa ini Bu Andri? Nah, tentunya perubahan ke arah yang lebih baik ya Pak, Mhm. seperti penggunaan model pembelajaran yang bervariatif, Ya, metode pembelajaran yang bervariatif, ya. dan media pembelajaran yang bervariatif pula Pak. Tentunya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi Bu Andri menginginkan adanya suatu perubahan dengan model atau pembelajaran yang bervariatif Iya, dan berpihak pada anak ya Bu. Nah Bu, mhm. terkait dengan pembelajaran yang bervariatif ini bisa kita berikan rentang nilai nih Bu. Kalau menurut Ibu, misalkan rentang nilai 1 sampai 10, pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah Ibu itu kira-kira sudah mencapai level berapa ini Bu, kira-kira Bu? Nah, kalau di level-level mungkin ya Pak, kalau di sekolah saya itu baru di level 6 ya Pak, karena di Hmm, sekolah saya itu kan masih ya. banyak sekali guru senior Pak. Gitu. Nah, meskipun dari sebagian itu sudah banyak yang mengikuti pengembangan diri atau diklat dan beberapa juga sudah memanfaatkan teknologi, Mhm. tapi sebagian besar itu masih menggunakan metode ceramah Pak. Mmm, Jadi ngajarnya itu terlalu monoton gitu-gitu aja, Pak. oh begitu ya, Bu. Jadi, Mmm, eee, menurut Ibu kira-kira nilai atau level berapa ini yang Ibu harapkan, Bu?
Ya, sepertinya tidak terlalu banyak ya, Pak, karena kita kan sedang berusaha agar Mhm, apa itu adanya perubahan. iya, Jadi, menurut saya di level 8 saja saya rasa sudah cukup, Pak. mmm, Karena sebetulnya banyak guru juga yang antusias terhadap perubahan ini, Pak. Tapi mereka itu bingung kayaknya harus mulai dari mana gitu, Pak. oh begitu ya, Bu. Hmm. Eee, kalau menurut Ibu seperti itu, kira-kira nih, Bu, eee, langkah-langkah apa ini, Bu, yang sudah Ibu siapkan untuk mencapai level-level seperti itu, Bu? Kalau untuk langkah-langkahnya sendiri, itu yang pertama, saya akan mendiskusikan Mhm, permasalahan tersebut kepada, rekan-rekan saya, Pak. Nah, iya, jika ada yang menginginkan dan antusias dalam melakukan perubahan, mhm. mungkin saya akan melakukan pendampingan atau mentoring terlebih dahulu, Pak. Oh gitu ya, Bu. Kemudian Ya. strateginya, Bu, strateginya seperti apa ini, Bu? Untuk strateginya, ya kalau mencakup skala besar, mungkin bisa dengan cara memberikan semacam pelatihan atau workshop gitu, Pak, biar ngena ke semua guru gitu. Oh begitu ya, Bu. Jadi, melakukan workshop ke semua guru ya. Menurut Ibu nih, Bu, eee, kira-kira lebih nyaman yang mana, Bu, itu, Bu? Metode atau strategi yang seperti apa itu, Bu? Ya, kalau untuk saat ini sepertinya lebih ke mentoring dulu ya, Pak. Kan Mentoring kalau ya? mentoring iya, kalau mentoring itu kan yang mau dulu gitu, Mhm, yang ada yang benar-benar timbul dari diri hatinya iya, sendiri. Tapi mhm, kalau pelatihan atau workshop itu kan kalau iya. dibilang itu tuntutan dari sekolah, jadi ya belum benar-benar, eee, timbul dari dirinya sendiri, Pak, ketika Mmm. ya ingin melakukan perubahannya. Oh begitu ya, Bu. Jadi mentoring dulu ya, Bu. Lah, Iya. ketika Ibu melakukan kegiatan mentoring ini, apakah nantinya ada nih, Bu, teman atau rekan sejawat dari sekolah Ibu yang bisa diajak kerjasama untuk melaksanakan kegiatan mentoring tersebut, Bu? Kalau di saya itu sebetulnya banyak teman-teman atau rekan yang masih muda dan Ya. mereka itu pandai dalam bidang IT, Pak. Mmm, Mungkin yang pertama nanti saya akan berkomunikasi, kemudian nanti, saya juga akan menyamakan persepsi dan mhm. konsep terlebih dahulu sehingga nanti, sasarannya itu lebih tepat gitu, Pak. Bagus, Bu. Jadi Ibu akan melakukan komunikasi dulu dan kolaborasi mungkin dengan rekan-rekan yang ahli di bidang IT, begitu ya, Bu Andri, ya? Iya, Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya yang Mmm, memiliki visi dan misi iya. serta tujuan yang sama terlebih dahulu, tentunya juga dengan teman-teman yang sefrekuensi terlebih dahulu, Pak. Baru setelah itu nanti akan merambah ke rekan-rekan yang lainnya. Oh begitu ya, Bu. Wah luar biasa sekali, Bu. Gimana nih, Bu, ini terkait dengan perbincangan yang kita lakukan ini, gimana sekarang perasaannya Bu Andri, Bu? Alhamdulillah ya, Pak, setelah saya melakukan coaching bersama Pak Roy ini, saya jadi punya gambaran, Pak, bagaimana strategi saya ini dalam membantu rekan-rekan yang ingin melakukan perubahan dalam cara mengajarnya. Hmm. Ya, itu tadi, saya mungkin akan melakukan mentoring terlebih dahulu ya, Pak. Hmm. Oh bagus, luar biasa Bu Andri. Eee, perbincangan kita ini sangat menarik Bu Andri, tapi mohon maaf ini Bu, kebetulan, saya ada acara lain, hari juga sudah hampir hujan nih Bu Andri. Nanti kita bisa sambung lain waktu ya Bu Andri. Nantinya saya sudah tidak sabar nih, pengen mendengarkan, hasil mentoring yang Bu Andri lakukan ini. Tanggapan dari teman-temannya bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana, saya sudah tidak sabar Bu Andri. Iya, terima kasih sekali Pak Roy atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf ya Pak mengganggu waktu Bapak. Terima Iya. kasih nih Pak, Bapak udah mau mendengarkan cerita atau apa eee, keluh kesah saya Pak. Iya Bu, siap Bu. Semoga, percakapan kita tadi bisa setidaknya membantu sedikit permasalahan dari Ibu ya Bu.
Iya, Pak, sangat membantu sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Ya Bu, Assalamualaikum. waalaikumsalam Bu, sama-sama. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum, Pak Roy. Waalaikumsalam Bu Andri. Bagaimana kabarnya, Pak? Apakah Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Bu Andri Bu? Alhamdulillah kabar baik juga, Pak. Oh iya, Pak. Kemarin kan Bapak chat saya ya. Bagaimana, Pak? Apakah ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya Bu, jadi kemarin itu sebenarnya saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit Bu tentang problem yang saya alami di sekolahan Hmm. saya Bu. Hmm. Mungkin dari obrolan kita nantinya Ibu bisa membantu Bu. Gitu, Pak. Pak Roy, kalau boleh tahu Ya apa Bu. yang ingin Bapak Hmm. bicarakan ya, Pak? Mungkin nanti saya sedikit bisa membantu gitu, Pak. Iya Bu, jadi begini Bu, beberapa waktu yang lalu kan saya sempat cerita ya sama Bu Andri ya. Hmm. Kebetulan setelah kelas saya disupervisi oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan juga kelas saya itu disupervisi oleh pengawas sekolah Bu dari Perwil kecamatan saya Bu. Nah, ketika disupervisi itu, saya itu mendapat teguran Bu dari ibu pengawasnya Bu. Mendapat teguran, Pak. Bagaimana Iya bisa, Bu. Pak? Lalu apa yang membuat Bapak itu mendapatkan teguran dari pengawas sekolah, Pak? Jadi gini sih Bu, bukan masalah yang serius sih Bu, tapi ini benar-benar membuat saya apa itu, terngiang-ngiang terus Bu. Bukan hal yang serius ya, Pak. Tapi tidak serius bagaimana sih, Pak, menurut Bapak? Jadi permasalahannya, hanya ini Bu, saya diberikan, masukan dan Mhm. diberikan kritik juga terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan Bu. Proses mengajar Iya Bapak ya? iya, Proses kemarin saya dikritik yang, masalah pembelajaran yang saya lakukan Bu. proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak itu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana, Pak, kok sampai dikritik kalau boleh tahu, Pak? Jadi sebenarnya gini Bu, ketika saya melakukan pembelajaran tersebut, saya itu tidak menggunakan buku teks Bu, saya hanya, dalam mengajar itu hanya menggunakan panduan dari referensi yang saya dapatkan dari internet Bu. Seperti saya hanya menampilkan video, hanya menampilkan, permainan-permainan yang ada di video Bu, tanpa saya menggunakan, itu buku teks pelajaran Bu. Begitu. Lalu Pak Roy, bagaimana tanggapan Pak Roy dengan respon pengawas tersebut, Pak? Sebenarnya sih untuk tanggapannya seperti ini Bu, ketika saya diberikan masukan seperti itu kemudian saya, bukannya membela diri ya Bu, tapi saya hanya Ya. menyampaikan, seperti ini Bu, mungkin penggunaan buku teks, mungkin, tidak diperlukan lagi Bu, karena saya sudah menggunakan, pembelajaran yang bervariatif seperti ini Bu. Jadi mungkin untuk buku teksnya saya tidak menggunakan itu, begitu Bu. Jadi permasalahannya seperti itu ya, Pak. Iya Bu, Eee, kalau begitu saya tanya dulu ya, Pak. iya. Selama ini apakah Pak Roy itu melakukan seperti itu dalam proses pembelajar mengajarnya setiap hari, Pak? Lalu, kenapa Pak Roy tidak menggunakan buku teks pada waktu supervisi itu, Pak? Jadi kebetulan gini Bu, kalau pembelajaran yang saya lakukan, setiap harinya memang saya, lebih banyak menggunakan media pembelajaran yang ada di internet Bu. Jadi saya Mhm. memang memang kadang jarang menggunakan buku teks Bu. Begitu Mhm. Bu Andri.
Oh, seperti itu ya, Pak. Iya. Sebenarnya ya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana, Pak, hasilnya, saat Pak Roy itu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui ya, Pak, bahwa Iya. karakter anak itu kan berbeda-beda, dan apa itu, proses belajar anaknya pun juga berbeda-beda kan, Pak? Iya, Bu. Iya sih, Bu, itu malah nggak terbesit di pikiran saya, Bu, kalau ternyata pembelajaran anak itu, gaya belajarnya berbeda-beda, Bu. Kalau dibilang sih pembelajaran yang saya lakukan ini, dibilang biasa saja sih, Bu. Bisa dikatakan berhasil ataupun tidak, Bu Andri. Karena, Mmm. eee, malah saya merasakan pembelajaran yang saya lakukan itu karena saya tidak menggunakan buku teks, sehingga sepertinya ini Bu, tidak sesuai dengan tujuan seperti melanglang buana jadinya Bu. Jadi kemana-mana untuk tujuan yang pembelajaran yang saya lakukan seperti itu Bu Andri. Iya, Pak. Mungkin itu, Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar ya, Pak. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah, seperti itu, Pak, supaya menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks juga, Pak, tidak hanya menggunakan media dari internet saja, seperti itu, Pak. Iya Bu, sepertinya begitu Bu Andri. Mungkin harapan dari ibu pengawas supaya saya tidak hanya menggunakan media yang ada di internet, mungkin harus ada panduan buku teks. Mungkin seperti itu Bu Andri. Iya, Pak, betul sekali. Nah, Pak Roy, setelah Iya Pak Roy ini bercerita kepada saya, Bu. kira-kira sekarang perasaan Pak Roy bagaimana, Pak? Untuk perasaan sih sampai sekarang saya masih khawatir ya, Bu. Karena Mmm, gini, Bu, dari kejadian yang kemarin itu saya khawatirnya karena ibu pengawas itu sempat bercerita kepada kepala sekolah saya, Bu, terkait dengan masalah yang saya alami tersebut, Bu. mhm. Saya khawatirnya nanti, akan menjadi problem di kemudian hari, Bu Andri. Oh, gitu. Lalu apa yang membuat Bapak merasa, ini itu tidak nyaman, Pak? Itu Bu, saya khawatirnya itu, ketika, nantinya itu setelah ibu kepala sekolah mendapat informasi dari ibu pengawas terkait dengan, kejadian tersebut, nanti saya mungkin bisa dibilang guru yang tidak mendengarkan ataupun, yang lain-lainnya Bu. Saya khawatirnya seperti itu Bu Andri. Jadi Pak, jika saya dapat menyimpulkan, Ya, yang membuat Pak Roy itu merasa tidak nyaman, itu mhm, adalah saat supervisi kemarin itu ya, Pak? iya iya Bu, Karena ya Bapak tidak menggunakan alat peraga sebagai sumber belajar, iya Bu, yaitu, buku teks. Dan mhm. ketika pengawas memperingatkan, Pak Roy itu memberi argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu pengawas menyampaikan secara langsung kepada kepala sekolah untuk bisa menegur Pak Roy, seperti itu ya, Pak? Iya, Bu. Jadi kurang lebih ceritanya seperti itu, Bu. Karena mungkin, karena saya tidak mendengarkan masukan dari ibu pengawas itu, Bu. Iya, Pak Roy. Kalau menurut saya, untuk masalah ini ya Pak Roy, Ya, Bu. bisa Pak Roy itu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Mhm. Jika nantinya Pak Roy itu akan ditegur oleh kepala sekolah, Pak Roy harus siap, untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti pun, beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif, Pak, Mhm. sehingga nantinya akan menambah semangat Pak Roy dalam mengajar setiap harinya. Oh iya, Bu, mudah-mudahan begitu ya, Bu. Semoga saja, eee, apa itu, ibu kepala sekolah benar-benar bisa membantu, menemukan solusi juga ya, Bu. Iya, Pak. Pak Roy, lalu Betul. dari apa yang sudah Pak Roy sampaikan Ya. ini, kira-kira rencana apa, Pak, ke depannya yang akan dilakukan oleh Pak Roy? Iya, Bu, mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mencoba, berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah saya, Bu, terkait dengan permasalahan yang saya alami itu, Bu. Lalu apakah ada hal lain, Pak, yang akan dilakukan? Mungkin untuk ke depannya lagi, saya akan mencoba,
menemui ibu pengawas yang kemarin mensupervisi saya, Bu. Saya akan merefleksi diri terhadap supervisi yang saya lakukan, yang dilakukan kemarin, sehingga mungkin akan menjadikan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi, Bu. Seperti misalkan saya akan mencoba menggunakan buku teks dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Kemudian saya juga akan menggunakan media yang tepat, begitu Bu Andri. Langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali, Pak. Saya setuju dengan Pak Roy. Itu ide yang bagus, Pak. Iya, Bu. Terima kasih ya Bu Andri ya. Iya, Pak Roy. Syukurlah, Pak, sekarang saya pun juga sudah merasa lega ya. Pak Roy sudah mulai menceritakan apa yang dirasakan oleh Pak Roy. Iya, Bu. Lalu dari yang sudah Pak Roy rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Roy lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Pak? Untuk komitmen yang akan saya lakukan, yang pertama jelas Bu, saya akan merefleksi terhadap pembelajaran yang saya laksanakan Bu, seperti penggunaan media ataupun bahan ajarnya Bu. Kemudian dalam pembelajaran yang akan saya lakukan ke depan, saya akan bisa berkomunikasi dan berkolaborasi juga Bu dengan teman sejawat Bu untuk mengobservasi saya, sehingga nantinya akan lebih banyak masukan juga terhadap saya Bu. Begitu Bu Andri. Nah, itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan. Amin, Bu. Iya, Bu. Dan Pak Roy juga dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman, tenang, tanpa dihantui dengan rasa-rasa yang membuat hatinya tidak nyaman ya, Pak. Iya, Bu. Amin, Bu. Semoga saja ya, Bu. Amin, amin. Iya, Pak. Mohon maaf ya Pak, karena saya masih ada keperluan lain. Oh iya. Mungkin kita cukup sampai di sini dulu ya Pak. Oh iya, iya Bu Andri. Terima kasih atas waktunya Bu Andri. Mohon maaf ini mengganggu waktu Bu Andri, tapi setidaknya saya bisa merasa lega. Saya bersyukur sekali ini Bu Andri dengan tadi ada percakapan di antara kita ini menjadikan saya semakin lega dan semakin tahu langkah-langkah yang akan saya laksanakan Bu Andri. Ya, semoga segera sedikit membantu ya Pak. Amin Bu. Terima kasih ya Bu Andri. Iya, Mohon Pak. maaf. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Andri. Terima kasih ya Bu sekali lagi. Sama-sama Pak. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak.